Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sabratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita ini masuk orang-orang pilihan yang dijadikan Allah hidup di bulan Ramadan. Semogalah kesempatan ini kita masih bisa rasakan sampai akhir bulan Ramadan ini. Amin. Artinya umur kita ditambah sampai akhir bulan Ramadan aja udah sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Karena kita harus nunjukin kesenangan kita kepada Allah. Raditu billahi rabba. Tolong Bapak pindahkan dulu ingatan kita kepada hal-hal yang kita senengin di dunia ini. Yang kita senengin di dunia ini. Seandainya Bapak seneng dan hobi makan di mall, ketika masuk mall terus milih makanan bersama keluarga, coba perasaan senengnya itu sekarang diingat-ingat. Ketika Bapak seneng nonton film bioskop, hadir di gedung bioskop, rasa senengnya itu tolong diingat-ingat sekarang. Terus ketika Bapak hadir di satu occasion atau momen reunian, apapun yang Bapak suka di dunia ini, kesenangan pada waktu hadir itu tolong diingat-ingat sekarang. Nah, pindahkan kesenangan itu kepada taklim ini. Jadi masuk taklim itu gembira gitu loh. Gembira, senang. Sebagaimana Bapak menyenangi hal-hal yang di dunia ini. Gembira, senang. Gembiranya Bapak itu akan Allah sambut juga dengan gembira dari Allah. Radiyatan mardiyah. Jadi kalau kita udah tegang masuk ke taklim nih apalan. Insya Allah nggak jadi ilmu gitu. Kata Rasulullah, innamal ilmi bita'allum. Ilmu itu dipelajarin. Ta'allum itu kalau orang-orang dulu, orang-orang ulama-ulama khalaf dan ulama salaf, terutama ulama salaf macam ahli hadis Bukhari, Muslim, itu ta'allumnya itu bi anwalihim dan anfusihim. Dia mengorbankan harta dan mengorbankan pula dirinya hanya untuk mencari kebenaran ilmu. Buat apa? Ternyata bukan buat dirinya sendiri juga, tapi buat supaya kebenaran Allah ini tertular kepada umat-umat sesudah beliau itu. Jadi kita tuh kalau nyari ilmu dan masuk ke dalam majelis taklim itu gembira. Sebagaimana kita gembira masuk bioskop, gembira nonton bulu tangkis, gembira nonton Piala Dunia gitu. Ada farhan, ada kegembiraan yang kita rasakan itu. Baru itu nanti nancep ilmunya. Ya, jadi alhamdulillah kita nih hadir di bulan Ramadan, berarti sekarang pahala majelis taklim kita ini berlipat ganda. Amin. Luar biasa berlipat ganda. Tidak seperti majelis taklim di tempat di bulan-bulan lain, di hari-hari lain selain bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini semua yang sunnah-sunnah dijadikan pahala wajib. Ya kan? Man taqarraba fi bi khaslati minal khair kana kaman adda faridatan fi man siwah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik yang sunnah-sunnah saja, tatawu, yang sukarela aja gitu,
maka Allah ganjar dengan pahala wajib. Wa man kana faridatan fihi, siapa yang berbuat yang wajib-wajib, kana kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa, akan diganjar 70 kali wajib di bulan lain. Jadi kita ini sekarang cari ilmu ini wajib apa sunnah? Wajib lagi. Dilipat gandakan 70 kali. Artinya juga ampunan akan datang sebelum kita minta ampun. Ya, mudah-mudahan. Lalu kita doakan juga bagi yang tidak hadir, yang tentu mungkin berkurang kegembiraannya ketika hadir di sini, Allah beri hidayah supaya akhirnya menimbulkan lagi hatinya gembira dan rindu dengan taklim ini. Bukan dengan orangnya ya, dengan taklimnya aja. Kemudian yang terkena musibah ya, hari ini Pak Basuki anaknya kritis dan sebagainya, itu kita doakan semoga Allah beri jalan keluar yang selapang-lapangnya, yang sesabar-sabarnya, diterima jalan keluar itu dengan hati yang tawakal kepada Allah. Semua itu ujian Pak ya, kita gembira ujian ya, kita sedih juga ujian. Yang penting taklim ini jalan terus sampai kita harus menghadap Allah ya. Jadi jangan rendahkan diri Bapak sendiri dengan tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu itu rendah dalam agama ini. Orang jahil itu rendah. Al-jahlun zulmun, kata Rasulullah. Kebodohan itu kegelapan. Fi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti. Nyasar Pak. Nggak tahu jalan di sana nanti. Karena tidak dipelajari di sini. Di hari kiamat nanti orang-orang yang punya ilmu dan berilmu itu akan dipertimbangkan hisabnya. Nah, kalau dia salah, barangkali dia salah karena khilaf. Karena dia mencari jalan justru yang salah gitu. Padahal ada jalan yang benar. Tapi kalau orang nggak berilmu, dia terabas aja terus gitu. Jadi beruntunglah Bapak apabila bisa masuk ke dalam makan wa zaman yang tepat. Bulan Ramadan, berikut lingkungannya, lingkungan taklim. Luar biasa. Saya salut kepada bapak-bapak yang masih mau mengambil waktu tidurnya ya, menunggu sahur untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua. Amin. Selanjutnya kita akan bahas dalam 2 kali pertemuan lagi, menghabiskan rukun dan syarat waris. Jumat depan masih rukun syarat waris ya, berkisar wasiat dan hutang. Kemudian Jumat depannya lagi baru kita masuk mengenal ahli waris. Saya akan tulis di papan tulis ahli waris. Lalu saya akan minta Bapak untuk menulis ulang di papan tulis tanpa mencatat. Ya. Sampai kita bisa hafal ahli waris kita siapa saja. Dari situ step berikutnya habis lebaran kita akan menaruh di ahli waris itu bagian-bagian dia. Yang mendapat bagian fard siapa aja, yang bagian asobah siapa aja. Meningkat lagi, habis itu syarat-syarat dia mendapat bagian itu apa aja. Setelah itu kita masuk menerangkan konsep hijab. Orang bisa terhijab nggak dapat waris, padahal dia ahli waris. Gara-gara apa? Sesudah konsep hijab baru praktek hitung dan praktek pembagian ya. Jadi ini masih panjang, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Nggak ada masalah, nggak ngerti, nanti juga ngerti lama-lama. Yang penting fokus saja, fokus. Nah hari ini kita teruskan syarat-syarat rukun waris yang sampai kepada rukun tirkah kan ya. Rukun tirkah itu kemarin kita sudah bicarakan sampai ya halal dan legal saja baru ya. Sekarang kita masuk nomor 2. Syarat al-maurus yang kedua ya. Kan rukunnya adalah harus ada tirkah kan. Jadi harus ada yang mati, harus ada yang ahli waris. Yang ketiga nih harus ada wujudul maurus, harus tirkah. Tirkah kemudian ada syaratnya, yaitu pertama halal dan legal. Legal itu kaitannya kan dengan itu nanti. Kalau kepemilikan di dunia ini kan ditandai dengan sertifikat gitu ya. Makanya diatur dengan baik lah itu.
Ya, kalau halal kan udah tahu dari penghasilannya, dari pekerjaannya gitu. Jadi itu diatur dari waktu hidup mendingan. Kalau tadi kemarin ada kasus dari Pak Sugeng, seandainya Pak Tom kasih mobil kepada istrinya, ya kasih mobil kalau mau halal, ya memang udah halal nih. Kalau mau legal sekalian gitu ya. Legal bukan dari syariat Islam. Maksudnya legal tuh bukti bagi semua orang bahwa itu memang udah miliknya. Ya sertifikatnya apa? BPKB-nya dibalik nama kepada yang dikasih. Jadi itu harta dia, dimiliki dia gitu loh, gitu ya. Supaya nanti jelas pada waktu dia mati, ini mobil siapa? Mobil papa atau mobil mama? Gitu kan, gitu kayak gitu. Nah, ada gitu ya. Ya gitu ya kira-kira ya. Waktu hibahnya juga waktu ngasihnya, kalau bisa ada saksi anak-anak gitu. Nih mama saya kasih ini. Kayak Pak Tom memberikan mobil kepada anak bungsunya dari istri pertama, yang lain diberitahu, ini adikmu perlu kendaraan, saya kasih. Udah itu milik dia. Gitu, milik dia udah. Jangan diributin lagi ntar kalau Pak Tom nggak ada, kakaknya bilang, "Tuh mobil papa ya?" Wah, mesti dibagi tirkah tuh. Mesti begitu ya. Jadi halal dan legal jelas tuh. Sekarang yang kedua, dimiliki ketika mewaris hidup. Jadi harta yang dimusyawarahkan untuk jadi tirkah, kita mesti ngeropong dulu. Ini milik si mayat atau bukan? Dalam zaman dulu, zaman Rasulullah, gampang. Karena orang hartanya bisa ketebak gitu loh. Tapi zaman sekarang susah, Pak. Nah, yang jelas-jelas nih ya, jelas-jelas zaman sekarang nih, yang mutlak dimiliki adalah harta bawaan sebelum nikah. Jadi sebelum nikah itu seorang suami itu udah punya rumah atau diwariskan dari orang tuanya. Dia punya harta sendiri. Itu yang dimiliki. Jelas-jelas ya kan? Kemudian yang kedua, hasil usaha dia selama dia hidup. Ya kan, hasil usaha kan? Gaji segala macam dimiliki kan sama dia. Dimiliki tabungan. Kemudian ada harta simpanan, ada tabungan yang dia beli dengan harta dia sendiri. Itu milik dia semua. Kemudian ada angsuran piutang. Misalnya gini, dia minjemin orang 1 miliar gitu. Orangnya itu nyicil. Itu kan tetap milik dia kan. Hanya masih ada di tangan orang. Mati dia, belum lunas tuh piutang gitu. Maka itu oleh ahli waris dihitung. Nanti akan datang uang sekian dalam waktu berapa tahun, setiap bulannya sekian, itu tirkah juga yang dimiliki oleh si mayit. Kemudian ada apa Pak Tom? Kalau orang punya saham terus tiap tahun ada keuntungan apa namanya? Dividen termasuk kan ya? Ya kan? Kan nggak serta-merta juga seorang pemegang saham mayoritas atau minoritas pun yang mati kemudian langsung dia di sahamnya dilusikan, enggak. Ya, nunggu tahun berjalan lalu ada RUPS dibagi dividen, nah itu juga termasuk. Kemudian itu yang jelas-jelas ya. Jadi yang udah milik gitu. Yang udah milik. Makanya kalau Bapak hidup sekarang ini di rumah tangga, kalau bisa dideklar ke anak-anak dan ke istri, ini milik saya, sedangkan ini sudah saya kasihkan kamu. Kan istri Bapak kasih duit nih tiap bulan. Dia nabung. Dia beli perhiasan. Punya siapa? Punya dia. Nah, gitu ya. Jadi, tapi ada juga kemudian kalau bicara dimiliki ketika hidup, ada yang terkesannya dimiliki, tapi ketika almarhum wafat itu sebaiknya para ahli waris menyepakati dimiliki apa tidak sih sebenarnya. Saya kasih contoh. Uang duka dari kantor. Gimana tuh Pak? Ya. Uang duka nih. Uang duka itu tidak pernah dimiliki dia ketika hidup. Dia timbul ketika dia mati. Uang ini timbul ketika dia mati soalnya. Kita masukin di baskom tuh loh, masukin baskom, ya kan? Pak Tom masukin baskom. Rokoknya di sini terus.
Kemarin waktu ibunya Pak Farul ya. Ingat? Saya ingat tuh. Wah, masukin dulu rokoknya. Itu uang apa itu? Ada 2 jalan. Itu dianggap tirkah boleh. Kenapa? Supaya barangkali bisa untuk bayar hutang mayit. Tapi jalan itu harus disepakati total oleh ahli waris. Kalau itu nggak dianggap tirkah juga boleh. Tapi pembagiannya untuk siapa itu? Itu yang bisa menimbulkan keributan gitu. Jadi ini dalam agama diserahkan kepada adat istiadat. Uang duka itu. Paham ya? Nah, jadi para ulama pun akhirnya mengambil jalan tengah. Silahkan ditempuh dengan adat istiadat, dengan musyawarah. Sebab ada juga satu hadis, Rasulullah itu pernah menyuruh orang untuk memberi warisan kepada si istri yang suaminya mati dibunuh. Bayarkan warisan kepada istrinya dari diatnya. Diat, Bapak tahu diat? Diat itu bukan denda, Pak. Uang permaafan. Jadi Bapak bunuh orang, harusnya Bapak dikisos. Tapi keluarganya memberi maaf, asal Bapak bayar diat. Diat itu sebenarnya pengganti, tapi istilahnya inilah uang hiburan itu. Bukan kerohiman. Saya udah bunuh suami lo. Bayar diat. Nah, di zaman Rasulullah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebetulnya yang menetapkan waktu itu agar diat itu dibayarkan pada adik atau kakak laki-laki si mayit dan tidak boleh diterima oleh istri si mayit. Maka Rasulullah mengkoreksi, bayarkan warisan untuk istrinya dari diatnya. Saya tanya Bapak, diat ini dimiliki nggak sama si mayit? Tidak waktu hidup. Dia timbul ketika dia dibunuh. Nah, kiasnya dari situ boleh. Tapi maaf ya, saya bukan mengatakan bahwa Rasulullah nggak memberi jalan terbaik, tidak, bukan. Itu Rasul kok, kita hormati. Itu pun bisa menimbulkan keributan. Jadi tirkah boleh disepakati diambil dari diat. Jadi ginilah, misalnya diat itu kita setarakan dengan uang baskom tadi, uang asuransi kematian, ya. Ngumpul kan uangnya. Misalnya dari kantor datang nih, ngelayat nih, ngomong sama istrinya, nih dari kantor uang duka 1M. Anaknya ngelirik, gede amat uang dukanya. Tapi ini untuk biaya tahlilan, kata istrinya begitu, kata ibunya. Biaya berapa sih tahlilan? Ngundang 1.000 orang, tetap aja masih banyak sisa gitu. Nah, jadi serahkan pada adat istiadat. Mau dijadikan bahan tirkah, maka semenjak itu harus komit, itu dibagi waris. Kalau mau nggak tirkah, ya udah dibagi yang tidak menimbulkan keributan. Paham ya? Soal ini nih, soal harta yang kan kita bicaranya judulnya dimiliki selagi hidup. Syarat itu. Nah, ada yang kesannya dimiliki, tapi menurut akal gimana coba? Uang di baskom nih dari tetangga-tetangga. Kita nanya iseng nih, ini duit siapa nih? Mana ada orang yang bilang ini duit mayit? Pasti bilang duit keluarga. Sedangkan harta waris adalah harta yang dimiliki oleh si mayit, bukan oleh si keluarga. Gitu loh. Jadi ini adat istiadat yang bicara ya. Karena Islam nggak mengatur ini. Ya, nggak mengatur sampai gitu. Tapi ada tadi hadis bahwa Rasulullah menyuruh orang untuk memberikan waris kepada istri dari si mayit yang dibunuh dari uang diatnya yang dikuasai oleh kakaknya si mayit. The whole thing. Berikanlah warisnya ke dia.
Gitu. Dari uang diat itu. Kalau uang roti gimana? Kan ada roti gitu. Iya itu sama. Uang rukti kan berarti kan buat keluarganya kan. Itu kan sebenarnya gini, dalam Islam itu ada yang namanya takziah, ada yang namanya tahniyah. Takziah, tahniyah. Takziah itu mengingatkan kita mengingatkan kepada keluarga si mayit bahwa semua akan mati. Jadi kita datang, kita berdoa di situ. Kita hibur dia, kita bawakan makanan. Tahniyah itu menghibur. Jangan takut. Allah bersamamu. Ini dari Allah. Nah, duit kasih. Gitu loh. Jadi ketika dia dicabut diambil itu suaminya, kita bilang Allah kirim juga duit kepada dia gitu loh. Itu tahniyah, menghibur gitu. Tapi jangan sugeng yang melakukan, kalau dia ditilep ntar. Ini dari Allah, ini dari saya. Gitu. Tahu ya? Rukti begitu. Jadi ini ada kesan dimiliki memang, tapi dimilikinya apa namanya Pak Tom? Secara insidental ketika dia mati, baru orang ngasih. Ya, paham ya? Jadi bisa kita aplikasikan tadi yang dia tadi ke boleh. Masmok tuh bisa. Boleh jadi tirkah. Oh. Jadi tirkah. Tapi ya tetap komit bahwa itu nanti dikelola tirkah setelah nanti itu juga untuk membayar hutang kalau bisa. Iya dong. Walaupun gede atau kecil gitu. Misalnya yang terkumpul uang duka 5 miliar. Pan orang langsung hijau Pak. Buduh, uang duka aja segini, gimana hartanya gitu. Ternyata utangnya 6 miliar. Lo ambil itu, ya. Bingung kan? Diambil nggak diambil pun nama keluarga, diambil dijadikan tirkah apa dijadikan tirkah, tetap keluarga nanti akhirnya harus kan kalau dijadikan tirkah berarti kita menganggap bahwa ini punyanya mayit kan gitu, ya kan? Kalau nggak dijadikan tirkah, menganggap itu milik kita, milik keluarga lah, dibagi rata gitu. Nah, bagi ratanya ini, lu kan masih SMP, lu 10 juta aja, bapak kan udah punya banyak cucu, nah ini 1 miliar, kacau Pak, kacau. Jadi makanya pakai adat istiadat, dan itulah diperlukannya musyawarah dalam menentukan tirkah. Selain tadi kita memfilter halalnya, legalnya, juga filter dimiliki nggak ini waktu hidup. Gimana? Hah? Jadi kan dari sini Bapak nggak minat kan untuk mana harta waris gue? Udah nggak usah, susah. Yang penting Bapak bisa menghitung aja udah cukup dah, nggak usah minta-minta jatah dah, ya nggak? Ada satu juga. Apa lagi? Ya. Ini kan ada hidup ini juga banyak orang yang ikut asuransi jiwa gitu ya. Nah, biasanya kalau asuransi jiwa itu ya memang dia tiap bulan bayar kan preminya gitu ya. Tetapi kalau dia meninggal itu Mas ini umumnya kan premi yang sudah dibayar bisa taruh 10 juta, tapi kalau dia meninggal kan santunannya lebih dari ini. Iya. Tergantung. Bisa. Terus? Nah mungkin yang preminya dianggap waktu itu masih punya si mayat nih ya. Jadi itu berhak untuk dibagi waris ya untuk preminya. Nah begini sama asuransi kematian itu sama dengan uang duka. Asuransi kematian itu kan ada klausul. Di klausul di akhir biasanya begini. Maka ini bisa cair ya ketika si pemegang polis meninggal. Dan cairnya ini kemudian diarahkan kepada 1, 2, 3, 4 siapa gitu. Oh yang iya, artinya menurut saya logisnya itu bukan milik si yang pemegang polis. Dia sudah mengazamkan ini saya tabung kalau saya mati maka santunannya untuk gitu ya, bukan milik. Dia rajin nabung aja. Mana milik, orang udah dilepas sama dia. Ini saya bayar premi bulan Oktober, mana milik? Udah nggak milik lagi. Karena ada klausul tadi yang mengikat dia bahwa ini saya nggak akan nikmatin. Wong ini bisa keluar santunannya ketika dia mati. Nah itu kan. Iya. Tapi penyelesaiannya ketika dia mati boleh dengan adat istiadat, silahkan. Ya. Ngomong life insurance. Life insurance. Kan ada klausulnya.
ahli waris dia atau itu udah makin Di sini ada kaitan legalnya lah. makanya udah makin memperjelas juga bahwa dia tidak memiliki itu ketika hidup. Dia menyetor itu untuk menimbulkan untuk keluarganya, ngerti kan? Ya gitu. Pak Tom ahli insurance nih, tahu lah. Ya kan? Kita juga naik pesawat jatuh kan jasa raharja tuh juga dapat kan ya orang naik pesawat kan meninggal tuh kan. Kan? Itu juga apa? Bukan milik si mayat ya? Bukan santunan kecelakaan untuk keluarganya. Yang mati ya, iya. Kalau yang cacat segala macam kan memang untuk perawatan dia gitu ya. Nah, dia pengganti ya. Udah, sampai sini gimana? Apa ada yang nggak terima Pak dengan keterangan saya? Sebab keterangan di dalam agama sedikit nih mengenai dimiliki ketika hidup. Padahal dia rukun dan syarat gitu. Adanya tirkah. Ya ginilah logis yang paling dasar gini loh. Lo mati, oke. Lo ninggalin harta nggak? Ninggalin. Harta punya siapa? Kan gitu pertanyaannya. Oh punya istri saya. Jangan dibagi waris. Anda membagi sesuatu bukan milik Anda gitu loh. Makanya sampai ke situ. Rasulullah sampai ke situ. Anda harus memiliki harta untuk bisa bagi waris. Ya, yang dimiliki dan ditinggal. Tirkah tuh ditinggal. Tuh. Udah, yang kedua kemudian yang ketiga tidak tercampur. Nah, ini problemnya adalah di kasus suami istri atau kasus berkongsi dengan orang lain. Yang kongsinya samar gitu loh. Ya zaman dulu kan nggak ada Pak legal-legalan. Ayo kita bikin apa gitu. Suatu perdagangan makin hari makin tahun makin berkembang. Yang memang modal asalnya dari 4 orang ini gitu. Lalu pembagian keuntungannya juga caranya bukan cara yang modern sekarang, yang tradisional aja. Tiba-tiba dia mati. Maka keluarga harus mengusut itu gitu loh. Ini yang punya bapak saya berapa bagiannya? Atau dalam kasus suami istri seperti kasus Pak Luli, dia usaha bersama, nggak ada direktur siapa, nggak ada, pokoknya kalau dia suruh nyupir yang satu suruh ngerias saja, dapat honor, masuk ke rekening bersama. Mah aku perlu dia kan nggak ngerokok betul kan, aku perlu beli ini itu, ambil dari situ, istrinya ambil dari situ, mati satu gitu, lah mau dibagi waris yang mana ini? Nah, jadi dari awal bapak hidup memang mesti dideklar pada anak-anak. Harta bapak tuh ini, harta ibumu tuh ini. Entah bentuknya apa. Ayo udah ngomong belum sama anak-anak? Hah? Yus mah udah tuh. Ini rumah bukan rumah saya ya, jangan dibagi. Ini rumah Rio. Rumah bapaknya Rio ngasih kita ya. Rumahnya. Jadi rumah yang Yus tempatin tuh bukan rumah dia. Hati-hati tuh anak-anaknya main rebutan aja. Pertanyaan Patri itu Iya, ya tidak bercampur. Sama lah, nggak usah urusan warisan. Pak Iskandar kasih saya duit, ya, udah kasih saya duit 5 juta ke saya gitu. Buat Ustadz, wah senang saya dikasih duit gitu. Nggak lama 3 hari kemudian istrinya telepon, Ustadz dikasih duit ya, sama Pak Iskandar sama suami saya. Iya, itu ada duit saya di situ. Dia main ambil aja. Itu duit bersama, bukan duit dia doang katanya. Saya malu nggak? Malu saya nerimanya. Kok Pak Iskandar ngasih bukan murni milik dia, tapi bercampur milik istrinya, kasihin ke saya dengan mengklaim itu duit dia semua gitu loh. Kayak gitu. Apalagi warisan. Jadi kita makan duit orang. Jadi harus yakin, sepakat. Ya inilah harta bapak. Makanya di dalam satu rumah tangga yang mengalami kematian, kita akan susah untuk melihat ini sebenarnya kepemilikannya bagaimana ini. Ya. Tapi itu syarat. Emang bapak mau nerima warisan dari duit bersama? Ya contohnya gini aja deh. Seorang ibu
kehilangan suaminya. Seorang istri kehilangan suaminya gitu. Nah, pada waktu mereka menikah, istri ini lebih kaya, Pak. Suami cuma modal sarung sama koper isi pakaian. Hinggap suami di situ. Lalu dalam kenyataannya mereka punya anak, punya cucu, tetap si suami ini statusnya bekerja pada ibu ini, pada istrinya, di perusahaan istrinya gitu loh. Dapat gaji segala macam gitu. Bagaimana mengukurnya itu? Waktu suami meninggal. Ya kan? Nah, jadi memang kemudian dalam bab talak kemarin ada harta gonogini. Dalam Islam tidak ada ya, tapi ada pembicaraan mengenai harta gonogini. Akhirnya orang-orang barat itu hanya bilang begini, kalau Anda cerai, suami istri, yang punya harta bersama gitu, yang dari awal nggak dideklar gitu, maka ketika Anda bercerai, suami 50%, istri 50%. Itu cerai hidup. Karena kalau kan problemnya ini waris, dan si mayit udah nggak bisa bilang lagi, saya hanya punya mobil itu doang selama saya hidup berumah tangga dengan ini, ya. Jadi penghasilan seperti Pak Luli ya, penghasilan dari usaha bersama, yang modal bersama, atau harta yang digunakan bersama-sama tanpa ada akad. Ini rumah kita bersama. Ayo anak-anak, kalau ada duit rezeki sedikit, ya ditempel itu yang bocor-bocor. Semua punya saham sama rumah itu. Begitu. Ada yang mati bingung. Paham gak nih apanya? Jadi problemnya menghitung tirkah itu nggak mudah. Akhirnya walhasil kadang-kadang ada orang yang terlalu berhati-hati, tirkah yang dibagi akhirnya cuma 10 juta. Karena ragu terhadap yang lain. Ragu terhadap halalnya, ragu terhadap miliknya, atau ragu ini punya dia sendiri apa punya bersama-sama gitu. Makanya untuk ya, ini problem tersendiri ya. Makanya yang nomor 1 tuh dideklar halal dan legal. Anak-anak, Papa, kalau Papa bilang kan sama anak-anaknya, Papa cuma tinggal punya pakaian di lemari nih, yang lain udah Papa kasihin semua hibah. Buat istri begitu ya, kira-kira aman. Jadi kalau dia mati ntar anak-anaknya nyerahin ke musola. Bapak udah gak punya apa-apa, tolong urus dah katanya. Ya gitu. Musola aja yang ngurus dah. Iya harusnya begitu. Ya. Jadi sebaiknya sejak awal dilakukan pemisahan dan juga pengumuman kepada ahli waris. Ini saya punya ini. Mumpung Bapak masih diberi hidup oleh Allah. Yang penting jangan sampai keliru bahwa apa yang telah Bapak berikan pada istri dan kemudian dia mengembangkan yang diberikan itu jangan lagi diklaim sebagai punya Bapak, ya. Ya Bapak kasih duit rutin. Ya, ini pokoknya ini rumah tangga nih buat beras. Kalau ini buat kamu pribadi, tiap bulannya gitu. Ya, Dedek kasih istrinya kan 20 juta tiap bulan. Ngimpi. Ya, misalnya deh. Gitu. Nah, yang 20 juta itu istrinya kembangin. Beli anu disimpan. Taruh di bank. Ya udah, itu nanti harta dia, bukan harta Anda. Udah dikasih jangan beliin lagi. Jelas belum? Nah ya. Terus ada juga harta yang kira-kira dianggap secara ma'ruf tidak bernilai, maka itu boleh dikeluarkan dari daftar tirkah. Ini nggak usah jadi tirkah, sedekahkan. Ya, alat-alat dapur mereknya Modena sih, tapi maksudnya dibagi waris sih Pak. Kok tega meretelin dapur gitu loh. Lo mah jual barang bekas lo. Lo mau ngelowak itu namanya. Janganlah.
biarkan dia di dapur situ. Bawa kijang dan bawa semuanya. Nah ini dikiaskan dengan satu orang perempuan bertanya. Satu orang perempuan bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, ini lihat ya, dia nggak ngomong waris nih. Ya Rasul, ibu saya meninggal. Saya duga dia pakai zon. Saya kira kalau dia masih hidup itu, dia pengen niat untuk sedekah. Bolehkah saya sedekah dengan hartanya atas nama dia? Boleh. Rasulullah nggak tanya kan, itu diwaris apa enggak, nggak usah, boleh. Diduga bahwa yang disedekahkan ini sedikit. Artinya barang-barang tinggalan, tirkah juga, yang dianggap tidak usah dibagi, disedekahkan. Itu kiasnya dari situ ya. Baju, buku-buku, mau selalu tega ke Taman Puring, bukunya 2 truk lo jual. Ini mau jadi tirkah nih, jual. beli. Ya, sedekahkan. Ya. Yang begitu Ustadz boleh minta, ada buku bagus nggak? Buat Ustadz. Itu juga biasanya adu cepat Ustaz. Baju juga adu cepat, aneh yang mana? Nggak, sebab itu kalau didiamkan, maka orang yang menggunakan baju itu dianggap memakai barang orang tanpa hak. Maka harus ada akad sedekah atau hibah, gitu ya. Paham ya? Ini kan milik almarhum. Bagus, jas dengan dasi gitu. Nah kemudian nggak ada yang mau, nggak bisa. Anda harus bersikap bijaksana. Ini harus kita declare, kita sedekahkan pada siapa? Atau ahli waris sendiri ingin mengambilnya, maka sepakat. Ya udah, untuk kamu. Ini untuk kamu. Ini untuk Ustadz. Ada peci bolong buat Ustadz. Dikasih yang murah-murah deh. Untuk siapa? Semua kasih. Maka yang make hak halal, nggak make baju orang. Kita kalau nerima baju dari almarhum gitu, ya kita bilang sama keluarganya kan, ini udah ya halal ya gitu. Karena kita bayangin kalau dia masih hidup, kita pakai bajunya, nggak bilang sama dia marah nggak? Marah, nyolong lo, maling. Apalagi dia udah meninggal, keluarganya yang marah. Nah, sebab itu kalau kita disedekahkan begitu, terima, halal nih gitu. Ya. Paham ya? Agak rumit ya? Enggak rumit kan? Enggak rumit. Logik aja kan? Logik aja, tapi itu syarat. Kalau nggak terpenuhi gimana? Hak, bicara yang hak loh. Bulan Ramadan nih, ya kan? Nah, kita bagi dulu deh hadisnya dulu sampai nomor segitu. Nanti baru kalau perhiasan dibagi ditirkah saja. Dirupiahkan. Sebaiknya begitu. Iya, ditirkah. Ya, kalau mau dirupiahkan boleh. Dirupiahkan baru dibagikan waris kan. Iya. Gini, yang penting hitung waris dulu. Mereka dapat 1/4, mereka dapat berapa gitu. Iya. Soal barang-barangnya kan disepakati dulu, dimusyawarahkan dulu. Jangan bilang kertasnya kecil ya. Ini kalau gitu betul ya rumit. Begini Ji, ini waktu bapak saya meninggal kan, kan 2 istri kan. Kalau saya cari itu kan, ibu saya nggak mau mempunyai harta apa-apa, tapi setelah bapak saya meninggal otomatis dia mempunyai harta. Makanya, gitu. ya makanya itu kan sebetulnya dia tidak memiliki semua. Karena jatah ibu itu dari bapak waktu bapak nggak ada kan cuma 1/8. 8 bagi 2 lagi kan. Bagi 2 lagi. Jadi yang sisanya itu masih punya bapak. Oleh sebab itu dilakukan perhitungan bertingkat nanti. Ya, itu Munasakhot. Bapak dulu dihitung, baru ibu dihitung dari harta yang itu. Enggak jadi urutannya. Kita hitungin dah, asal ada ininya ya. Door payment. Ya. Lihat hadis nomor 1. Ini tadi yang saya ceritakan untuk mengukur apakah uang yang dimiliki oleh si mayit ini ketika dia hidup itu ya, kiasnya dengan diat ini. Lihat tadi nomor 1. Dari As-Suhri dari Sa'id Al-Musayyab, dia berkata, Umar berkata, diat itu diberikan kepada saudara laki-laki ya. Ini dari perkataan dari Umar bin Khattab ya. Diat diberikan kepada saudara laki-laki korban pembunuhan.
Dan istri korban pembunuhan tidak berhak mewarisi diat suaminya sedikit pun. Ini fatwa yang diberikan Umar bin Khattab. Ya. Ada Hak bin Sufyan Al-Kilabi kemudian memberitahu Umar dikoreksi bahwa Rasulullah SAW pernah menulis surat kepadanya yang berisi, berikanlah warisan kepada istri Asyam ad-Dahabi dari diat suaminya. Berarti ini dari harta yang suaminya ketika hidup tidak memiliki. Betul begitu ya? Iya. Nah, boleh Bapak ambil ini boleh. Monggo aja, tapi ya agak rawan juga ya. Gitu, agak rawan juga. Apalagi kalau jumlahnya gede. Nah tadi saya kurang jelas. Yang pertama kan tidak boleh istrinya ini, tapi di bawahnya Rasul yang mengkoreksi. jadi dapat gitu yang istrinya. Iya, kalau diat itu jangan diarahkan kepada saudara laki-lakinya si korban. Dia juga ahli waris sebenarnya. Iya. Tapi dari ahli waris utama dulu, kasihin diat itu semua jadi tirkah gitu loh maksudnya. Sama dengan uang kematian itu ya akhirnya kan kalau mau ngambil ini, ya arahkannya kepada ahli waris utama dulu. Istri, baru istri tetap membagi. Kalau istri udah tahu, kalau belum tahu tanya ustaz. Jangan ustaz sugeng, sesat dia. Ya, ilmu hitam. Iya. Lihat lagi hadis nomor 2. Sorry. Lihat lagi hadis nomor ke-13. 13 di halaman terakhir. Ini adalah kiasnya untuk barang-barang peninggalan yang sebetulnya dilihat tidak terlalu berharga, yang disedekahkan gitu ya. Dari Aisyah dia berkata, sungguhnya seorang laki-laki datang menemui Nabi Muhammad SAW seraya berkata, sungguhnya ibuku meninggal dunia secara mendadak dan dia tidak memberikan wasiat. Aku perkirakan, aku duga, aku kira apabila dia dapat berbicara, maka niscaya dia akan melakukan sedekah. Apakah ibuku dan diriku mendapat pahala apabila aku menyedekahkan hartanya? Rasulullah SAW menjawab, ya. Ya ini kiasnya aja untuk harta-harta yang tidak dimasukkan dalam tirkah, sedekahkan. Jadi clear urusannya gitu loh sekalian. Ya, ini rumah mau dijual gitu. Tapi ada pernik-perniknya, milik almarhum. Gimana nih? Ini lukisan beli di itu Cikini. Iya, cuman 2.000 gitu. Gimana nih? Ya udah, cabut, sedekahkan. Gitu loh. Ya. Udah jelas ya? Ada lagi yang mungkin masih muter-muter gitu. Kalau nggak terlalu ini, ya apa? Kalau nggak merugikan banget ya. Dia kan mau cari untung soalnya. Ya, Pak Sana. Kalau pernik-pernik itu barang antik yang memang sangat mahal. Iya. Itu harus disedekahkan atau? Enggak, kembali ke musyawarah. Kembali ke musyawarah. Ini giok. Ini ada meja giok. Harga pasaran di Taiwan 3,6 miliar. Mau disedekahkan ke ustadz, sedekahkan. Ya disepakati. Ayo, ini dijadikan tirkah. Mobil antik, motor antik. Kesepakatan gitu ya. Dari apa harga barang ya, barangnya saja. Iya bukan. Maksudnya memang barang itu tak berharga kayak lukisan barang. Ya. Panci-panci yang masih sugeng lah. Iya. Tapi kalau dibiarkan nggak disedekahkan, maka akan jadi milik barang nggak bertuan. Yang kalau orang bahkan anaknya sendiri memakai, dosa kan Pak? Pakai barang orang nggak ada izin. Paham? Walaupun sekedar centong nasi. Ya Bapak ke rumah tetangga, masuk nggak izin, langsung ambil centong nasinya pakai di rumah Bapak gitu. Kan teriak dia, boleh. Baik anak-anak ini kalau ngambil misal lukisan itu tetap dosa juga. Kesepakatan yang penting. Kesepakatan. Iya. Kalau dia menguasai sendiri itu tetap dosa. Ya? Dosa. Bukan barang dia. Ini nih mesti telitinya di situ tuh. Jadi orang yang ngitung waris itu bukan sekedar ngitung 1/4 gitu. Ada musyawarah penentuan tirkah. Dari rukun dan syaratnya ini. Difilter. Udah bener semua, baru pembagian penghitungan. Gitu. Lu jangan main hitung-hitung nggak bisa, gue 1/4 tambah sedikit dong aneh gitu loh.
Nyadong bener gitu. Bikin bulat dulu ya. Bikin aja dulu. Jadi orang-orang yang nggak ngerti agama, nggak ngerti ilmu waris, jadi pusing kan. Ya udah terserah bapak aja dah. Puyang dia lihat deh. Lu bilang halal haram. Kalau kata Pak Sugeng sih nggak apa-apa haram gitu. Jadi ahli warisnya itu misalnya anak-anaknya harus tahu juga saat ya dengan kesepakatan itu ya ahli waris anak-anaknya. Harus ini tahu. Kan suaminya yang berkuat, istilahnya istrinya meninggal. Suaminya lihat ada peralatan istrinya almarhum yang dibagikan sama suaminya tanpa sepengetahuan anak itu tidak sah juga sah. Anaknya bilang, Kalau udah harta peninggalan itu harus jelas. Anak juga harus tahu. Inilah yang akan dibagikan, ini yang tidak akan dibagikan tapi disedekahkan. Difilter kan? Istilah sekarang harus transparan. Transparan. Nomor 13-nya hampir dianggap seperti wasiat si almarhum. Iya, tapi kan dia nggak berwasiat kan? Iya, ngerti. Dan lalu perkiraan dia akan sedekah ini. Dan niatnya kita teruskan. Iya. Saya ini teman saya kan ya meninggal nih. Istrinya ngasih batik ke saya. Nah itu udah ngobrol-ngobrol, saya kan ya baru belajar nggak tahu kan, kasih aja. Nah saya terima ini juga juga nggak enak nih sama istri, nanti lo main sama ini kan saya gitu. Saya kasih lagi ini tanpa aja saya terima juga, saya istri nggak tahu. Saya kasih lagi teman gitu. Itu gimana? Nggak apa-apa. Bapak terima dari istrinya, berarti istrinya sudah ini. Sudah kompromi. Ya. Saya kemarin juga ada teman meninggal, saya ke istrinya, saya bilang, apakah ada pakaian-pakaian bapak yang bisa saya ambil untuk saya, karena saya sangat sayang sama bapak, saya bilang gitu. Istrinya bilang, ada pak sebentar, sarungnya segala macam. Nggak apa-apa, saya malah minta gitu, karena saya terkenang dengan. Yang pertama, yang kedua, justru saya suka enggan diberikan yang kepada yang bekas itu meninggal itu. Oh ya, kalau itu masalah perasaan pak, masalah perasaan aja. Takut ya, lagi pakai atau nggak tahu deh. Nah ya, kemudian kita masuk ke sini. Nah ini yang penting. Setelah sudah terkumpul tirkah yang halal, yang dimiliki dan nggak bercampur, berarti udah siap sebelum dibagikan. Maka tirkah total itu mungkin dalam bentuk satuan berbeda-beda. Tanah, rumah, mobil, segala macam. Itu ditinggalkan aja. Karena itu nanti akan ada satu kalimat yang sakti yang bilang nunggu dijual. Untuk tidak menunda pembagian waris, maka dilakukanlah perhitungan waris. Anda bagiannya segini, nanti bagi fisiknya nanti, tapi Anda ridho, maka selesai, Mbak. Udah, Bapak nggak masuk neraka loh, gitu loh ya. Tapi yang total itu tadi, yang tanah dikumpulin segala macam itu, kemudian difilter lagi, yang bentuk uang, kemudian dikeluarkan untuk satu biaya tahjiz, pengurusan jenazah. Ini sebetulnya dari mana sih? Kok pengurusan jenazah ini diambil dari tirkah? Ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah memerintahkan orang mengkafani sesosok mayit dengan bajunya sendiri. Itu menunjukkan hikmahnya di balik itu, bahwa seseorang harus mengurus dirinya sendiri hatta dia mati dan ngerepotin orang. Jadi tahjiz itu sunnah muakkad hukumnya bagi keluarga si mati untuk diambil penyelenggaraannya dari harta si mayit. Harta yang mana? Ya kalau belum hitung tirkah begini, ya dari harta yang ada lah. Tanya sama istrinya, ibu ada duit enggak? Berapa? 5 juta bu. Kafan sama bumbu 500. Kuburan 4,5. Wah, yang mandiin 300. Kalau Pak Ujang gratis. Kalau Pak Sugeng, dia takut. Jadi nggak bayar bu. Dia kabur soalnya kan gitu. Segitu bu. Tapi itu kan nggak jadi masalah apabila
apabila anggota keluarga anak mau take over, menanggungnya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Nanti bilang tadi sunah muakkad. Iya. Ya, artinya Bagi ahli waris. Artinya di take over nggak apa-apa. Nggak apa-apa sangat. Karena itu tadi saya bilang muakkad, makanya saya bertanya. Nah. Sebaiknya malah dari harta daripada pewaris gitu loh. Iya, dari harta dari yang mati kan? Iya. Iya. Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu kan? Anak-anaknya pengen istilahnya berbakti sama orang tuanya gitu misalnya. Yang mayit nggak kena Kalau dosa. kamu itu gitu buat take over semua. Betul, yang mayit nggak kena dosa, Ya. yang men-take over itu beramal soleh, berbakti pada orang tua. Banyak yang begitu. Iya. Itu pula nanti diberlakukan kepada hutang. Lo mau take over, lo nggak wajib, tapi lo mau take over, Anda beramal soleh. Gitu. Nah sekarang kita tahjiz dulu nih. Tahjiz zaman Rasulullah itu nggak ada bayar sebenarnya, hanya kafan. Jadi kiasnya hanya kafan. Kafan itu ambil dari punya dia sendiri, gitu istilahnya. Tapi ada satu hadis lagi yang Rasulullah ketika ada orang meninggal, anak perempuannya apa itu? Rasulullah yang ngambil kafan, nyuruh orang-orang kafani dengan ini. Nah, kan itu berarti take over dia, gitu. Tapi kan di zaman sekarang bukan hanya kafan, manggil yayasan apa namanya yang terkenal tuh, yang di Pasar Minggu, Bunga Kamboja, Yayasan Palang Hitam di Cinere, yayasan apa. Ntar yang yayasan itu kan dia bilang, nih ada paket nih, sekalian doain nggak? Almarhum bagus tuh matinya, nah, kan 800 lagi buat doain, ya kan? Bisnis lo maling lo pada. Ya, ada yang doa lagi di kuburan 7 hari 7 malam itu tahjiz itu bukan tahjiz. Jadi dia kemudian menyelenggarakan pengkafanan, mensolatkan, menguburkan. Tanah kuburannya pun itu namanya biaya tahjiz. Yang pada akhirnya biaya tahjiz yang namanya tanah kuburan itu akan berlanjut, harus dibayarkan setiap 3 tahun oleh ahli waris kan? Iya. Nah itu, jadi makanya zaman sekarang tuh makin rumit ngurus orang mati. Ya kan, kalau dulu kan zaman Rasulullah seperti kita aja. Kalau nggak dilakukan bisa satu hari berdosa semua. Oh iya, kalau itu kan itu namanya fardu kifayah dalam fikih. Iya. Jadi pelaksanaan jenazah itu harus dilakukan gitu. Saya makanya agak salut ya. Saya hormat dengan Pak Haji Didi RT 5 itu. Waktu Habib Abdullah meninggal. Habib dulu di belakang rumah saya tuh, yang suka marah-marah dulu ya sama Pak Iskandar. Lalu dia istrinya meninggal, dia kemudian pindah ke Sasmita situ, kontrakan. Meninggal di situ dalam keadaan melotot begitu. Kemudian nggak ada keluarga sama sekali, anaknya di Banon, anak perempuannya. Lalu saya dipanggil dengan Pak Haji Parno kalau nggak salah. Ayo kita urus. Lalu Ustadz Darul Arkom siapa? Ustadz Munir. Itu saya lebih salut lagi, mengatakan kalau nggak ada yang ngurus, biar kami ambil alih. Wah Pak Didi nggak mau diituin, udah kita yang ngurus, kita bawa ke Anas jenazahnya, mandikan di sana. Terus Pak Ujang nyari kuburan, dapat langsung. Artinya harus ada, walaupun orang itu terkenal apa, harus ada yang ngurus jenazah itu. Sama dengan Bapak dokter di satu kecamatan tuh nggak ada dokter, maka Bapak yang kemudian menggugurkan dosa-dosa orang yang nggak jadi dokter itu, karena ada dokter satu gitu loh. Jadi harus ada orang yang jadi caretaker di wilayahnya gitu. Dalam Islam tuh begitu. Satu wilayah itu nggak ada ustadz, dosa semuanya, nggak berilmu. Harus ada ustadz. Alhamdulillah di sini banyak ustadz. Loh, gitu lah. Kok aku ketawa? Emang bener, kan banyak ustadz sekarang. Ya. Ustadz nggak jelas. Nah, jadi tahjiz. Nah, mari kita lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan menggunakan kain kafan ini. Kita lihat dulu hadis nomor kedua, ya. Hadis nomor 2, ya. Dari Az-Zuhri dia berkata, telah menceritakan padaku
Kharijah bin Zaid al-Ansari bahwa Ummu al-A'la, seorang wanita dari kalangan mereka yang telah berbaiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan padanya bahwa Utsman bin Mas'un diberikan bagiannya ketika kaum Ansar menawarkan tempat tinggal kepada kaum Muhajirin. Berkata Ummu al-A'la, lalu Utsman bin Mas'un mendapatkan bagiannya untuk tinggal bersama kami. Namun kemudian dia menderita sakit yang membawa pada kematiannya. Lalu dia kami kafani dengan baju yang dipakainya. Tak lama kemudian Rasulullah SAW datang kepada kami. Ini terusan hadisnya begini. Lalu beliau menyetujuinya, gitulah kira-kira gitu. Jadi Utsman bin Mas'un itu pahlawan perang Badar loh ya. Tapi nggak mati di perang Badar. Dia meninggalnya di Madinah. Kemudian di rumah orang Ansor. Dia ketika meninggal dikafani dengan bajunya sendiri. Dengan bajunya sendiri. Gitu. Jadi udah budaya sana gitu ya, yang berkaitan dengan Islam ini, bahwa ya udah baju dia aja yang kafanin, nggak usah cari kain kafan gitu. Di sini kan kain kafan malah bikin serem Pak Sugeng, pocong. Makanya kain kafan tuh boleh jadi korpri, batik korpri boleh, batik cuman ya PSN ya, PNS. Satu itu ya. Yang kedua, ada juga hadis yang orang mati diduga menggunakan kain yang dia miliki sendiri. Hadis nomor 6. Ya, lihat. Dari Syakik, dari Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, dia berkata, kami hijrah bersama Rasulullah SAW dengan mengharap ridho Allah. Maka Allah memberi balasan pada kami. Di antara kami ada yang meninggal dan belum mendapatkan balasan dunia sedikit pun. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair yang terbunuh pada perang Uhud. Lihat, lam yatruk, dan kami tidak mendapatkan sesuatu untuk mengkafaninya kecuali ada sepotong kain yang jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya tersingkap, dan jika kami menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Kain ini diduga milik dia sendiri nih. Jadi hanya pendek gini. Kalau kepalanya ditutup buat bungkus, kakinya kelihatan. Datang Rasulullah, maka dia bersabda, tutuplah kepalanya dengan kain itu, dan tutuplah kakinya dengan iskir atau rumput-rumputan berbau harum. Tidak disuruh cari kain kafan. Ya udah pakai kain itu aja gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi kita mesti lihat hikmah di balik itunya itu. Kalau sekarang misalnya dia nih meninggal nih, kan tutup kepalanya, kakinya kelihatan. Taruh aja pohon kamboja situ di kakinya. Ketutupan. Sampai kita bilang rasain dulu gitu. Misalnya, tapi 94 sih umur dia. Terus lihat lagi. Seorang yang lagi umroh atau haji, Rasulullah memerintahkan pakai kafannya dengan kain ihramnya. Jelas ya? Jadi dia mesti bertanggung jawab sendiri kalau mati. Tapi lantaran dia nggak bisa mandi sendiri, dimandiin. Nggak bisa pakai baju sendiri, dibajuin, kan gitu. Tapi intinya ini harta dia gitu. Biasanya. Hadis nomor 11. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang yang sedang berihram jatuh dari untanya sehingga patah lehernya. Lalu dia mati. Kemudian Nabi SAW bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, serta kafanilah dia dengan kain ihramnya. Ya, jelas ya. Wa kaffinuhu fi saubaihi, dan janganlah menutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Nah, ada lagi yang take over, kayak Pak Tom bilang tadi. Jadi dari keluarga men-take over. Lihat hadis nomor 9. Ya, ini Nabi dari kematian ya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika putri Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau berkata kepada kami, mandikanlah dia dengan menggunakan air 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian enggak perlu. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami beritahu beliau. Maka kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami, seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Ini take over. Jadi Rasulullah pakai kain beliau untuk nutupin jenazah dari putrinya sendiri. Boleh Pak Tom? Boleh. Itu berarti yang komponen ini dihilangkan Pak Tom, nggak dikurangi dengan tahjiz, ya. Tirkah nggak dikurangi dengan ini, karena udah di take over.
Dah? Sampai sini. Ada yang mau nambahkan dulu? Saya Ya, monggo. seperti waktu almarhum Bambang itu Heeh. yang kamarnya dari Pak Is itu. Ya, waktu itu kan Ya. masa ini Pak Is bilang, udah pakai ini nih. Nah pertanyaan saya, Pak, lu udah beli lagi belum nih? Yang kapan? Insya Allah. Udah. Iya, lo kira-kira tanyanya, lo udah beli lagi, lo kasih duitnya. Maka, wah ini ngapain tuh? Hubungannya apa coba? Jadi, Dar nih beli lagi Dar, gitu kan enak. Ya Pak Karim ya, rada-rada ya. Belum dikasih. Tete. Hah? Belum dikasih. Kalau ada pasir, mau timbul pasir nih. Kalau ada Itu padahal persediaan beliau untuk beliau meninggal. Iya, tetap kita masih ingat ya kalau misalnya ya apa yang dijual sama kita. ingat doang. Ingat doang. Beli lagi bayaran. Bayar, berarti. Udah ya? Nggak ada yang muskil kan? Jadi itu bukan take over namanya, Ji. Bukan take over ya. Take over. Dia gini, take over tanpa mengganggu perhitungan tirkahnya Bambang. Dia sedekah. Terima kasih kan, nanya udah beli lagi apa belum? Kacau, bocah. Baru dia ada pertanyaan. Gak ada ini. Masuk semua kan ke sini? Masuklah. Cuman emang saya sengaja agak membuat susah aja orang menghitung tirkah. Iya kan? Ini udah halal haramnya gimana? Kalau enggak lu pada berebutan duit. Enggak, kalau ibu ibadah ikut pengajian dia pulang. Ceramahnya kematian dulu. Emang kayak ngomongin masalah kematian, masalah hidup. Nah kemudian tirkah yang bulat tadi setelah dikurangi dengan tahdis, maka dikurangi dengan hutang. Kalau ikut nyara Quran, maka wasiat dulu yang disebut. Coba buka An-Nisa ayat 11 ya. Iseng-iseng aja kita buka. Tolong baca terjemahannya deh. Ayat 11 ya. An-Nisa. Lu ayat tanya ayatnya kan hanya suratnya dia. Gimana gitu? Ayat 11 ya, Pak. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepada Ayat 12-nya kalau gitu. Ayat 12. Dan bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Ya, terus. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Nah, cukup. Setelah dipenuhi wasiat dan setelah dibayar hutangnya. Jadi makanya saya taruh di sini wasiat dan hutang. Tapi prakteknya Nabi membayar hutang dulu baru hitung wasiat. Saya tanya, kenapa kira-kira Nabi seolah-olah kontra dengan Al-Quran? Ada yang bisa jawab? Karena hutang harus dibayar. Sama, wasiat juga mesti dipenuhin. Wasiat juga mesti dipenuhin, Bapak. Kalau bicara harus ya. Kalau bicara harus iya dong. Dua-duanya sama-sama. Ini juga harus dipenuhin. Tapi kalau ada yang sukarela, oke, ya kan? Sekarang Al-Quran menyebut, para suami, kalau istrimu nggak punya anak, kemudian dia meninggal, kamu dapat setengah, ya kan? Kalau istrimu punya anak, kamu dapat 1/4 setelah dipenuhi wasiat dan hutangnya. Nabi kemudian membalik, hutang dulu bayar, baru wasiat. Mungkin takut terhalang nggak? Karena kalau hutang belum dibayarkan, belum bisa disolatkan oleh Nabi. Hutang misalnya. Fine. Berarti itu arahnya kemana tuh dia ngomong ini?
Hukum. Bapak bicara orang alim kok nggak bicara hukum dari tadi? Orang alim tuh bicara hukumnya dulu. Wasiat hukumnya apa? Wajib. Tadinya wajib jadi Masih ingat kan kita ngomong wasiat hibah sama wakaf? Wasiat hibah sama waris bedanya. Tadinya wasiat dalam Quran itu kan wajib kan? Nah, kemudian turun ayat waris menjadi sunnah. Bayar utang wajib apa sunnah? Yang mana yang diduluin jadinya? Wajib. Pada pinter ya, pinter kelas. Nah nih, itu Rasulullah manusia paling cerdas. Itu. Tapi dalam pelaksanaannya kan ya, ini teknis. Karena katakan membayar utang dan melakukan wasiat, itu kan harus likuidasi dulu nih. Hartanya harus dijual dulu segala macam. Iya kan setelah dilikuidasi tadi kan, setelah dihitung. Nah maksud saya belum bisa diapa-apain kan. Ya kebiasa kan kita kalau di pemakaman barang siapa yang temui ahli waris kan. Iya. Mendesak ini yang mempunyai piutang kepada pewaris. Gitu, kan. Nah, terus anaknya mau bridging. Ya. Take over lah ya. Bridging, nanti dari penjualan harta ini diambil. Dipotong dia. Potong dia. Nggak apa-apa. Tapi nggak desak. Nggak apa-apa. Menjual harta si pewaris. Iya. Gitu. Dipercepat lebih baik dong kalau kita bridging kita jembatani gitu. Betul sekali. Nanti saya akan ngomong ke arah sana juga. Oke. Itu kalau Bapak tidak sabar, ya kan? Ya kan? Sekarang kita lihat dulu hadis nomor 3. Ya, ini dari Ali bin Abi Thalib ya. Dia berkata, lihat baik-baik ya. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid-dain qabla al-wasiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hukum agar melunasi hutang sebelum memenuhi wasiat mayit. Dan kalian dapat membaca ayat Quran yang berbunyi tadi yang tadi dibacain, setelah dipenuhi wasiatnya dulu atau hutangnya audain. Ngerti nggak? Ya, kalau Rasulullah enggak. Rasulullah menetapkan dulu melunasi hutang sebelum memenuhi wasiat. Jadi bukan wasiat dulu tapi hutang gitu. Ini bicara hukum dulu Pak Tom ya. Hukum dulu. Kalau tadi pelaksanaan kan ya. Nah, kenapa hutang dipentingkan daripada wasiat? Hutang itu hanya bisa dinego. Artinya bisa di apa namanya Pak Tom? Renegosiasi ya. Artinya misalnya gini, saya hutang sama Pak Tom 5 juta. Saya minta keringanan bisa kan ya? Hanya bisa begitu, tapi nggak bisa dihapus. Tapi kalau wasiat batil aja dia, nggak usah dilaksanakan. Makanya kepentingan hutang lebih besar daripada kepentingan wasiat. Saya berwasiat nih, itu ya kalau gua mati bagi waris, tapi harta gue 3/4 buat masjid, boleh nggak? Nggak usah dilaksanain, paham? Jadi ngapain wasiat itu didahulukan, hutang dulu. Itu pertama. Dan hakikatnya, Iya. Gimana? Wasiatnya kan bisa dibagikan kepada di luar ahli waris. Harus. Ya, harus. Ahli waris nggak boleh dapat. Ya betul. Terus dia lebih berbentuk seperti hadiah. hibah. Sedangkan hutang adalah kewajiban. Iya. Makanya yang hadis hutang lebih dulu daripada wasiat. Iya. Sedangkan dan juga di Quran bukan berarti Rasulullah menentang Quran, karena di Al-Quran itu tidak bertahap, bukan pakai waw atap, tapi pakai audain. Setelah dipenuhi wasiat atau hutang. Jadi bukan urutan itu, ngerti nggak? Rahasianya di situ.
Jadi Rasulullah kemudian menampilkan hutang dulu, baru wasiat. Itu pertama. Jadi wasiat bisa saja batal karena nggak memenuhi syarat wasiat. Dimana kalau wasiat harta maksimal hanya 1/3 dari tirkah yang telah dihitung. Audain kan? Jelas. Atau bukan dan kan? Kalau dan berarti harus tartib kan? Kalau au atau Awalnya. iya, awal. Jadi di awal. Paham ya? Tapi kalau wasiat yang bukan materi, ya, itu pun ada yang batal. Sepeninggal saya, tolong jangan pada sholat wajib. Wasiat tuh harus dipenuhi, nggak sholat semua. Kafir semua keluarga. Paham ya? Jadi kita lihat dulu wasiatnya. Satu itu. Kedua, ada alasan Rasulullah bahwa orang mati kalau masih punya hutang dan belum dibayar, maka jiwanya tertahan. Hadis nomor 12. Ya. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatu bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang mukmin terhalang oleh hutangnya sampai hutang itu dilunasi untuknya. Waduh. Ini gawat ini, gawat. Bukan karena belum bagi waris, tapi karena hutang belum dibayar. Itu kacaunya tuh. Makanya lu inget-inget si Mayit punya hutang apa kagak. Main bahagia aja tirkah. Selesai seminggu udah pada plesir ke Pelabuhan Bajo, ke Padang, ke mana segala macam, ditelepon nama ibunya. Bapak punya hutang. Nih yang ini nagih nih. Kumpulin lagi semua. Pas gue belaga siul-siul aja. Gue nggak denger, gue nggak ada sinyal. Ya, hutang. Logikanya sangat bisa diterima. Mendahulukan hutang daripada wasiat. Iya. Sangat bisa. Logis bang. Sebab kalau hutang ini kan memberatkan seseorang yang mempunyai hutang. Nah, kalau yang ada sampai wasiat bisa dinomor 2 kan, karena dia bukan beban bagi dia. Dia memang Arab.com gitu kasarnya gitu. Arab.com. Tapi kalau yang hutang ini mungkin aja dia harus mempunyai suatu kewajiban juga untuk mempunyai sesuatu. Betul. Jadi sangat logical gitu. Logical. Ya, Ini enggak, ya ini saya tanya di sini dong Pak. Sini. Lihat lagi sekarang. Selain jiwanya tertahan, maka si penghutang, mayit ini yang berhutang kalau belum dibayar, maka dia ditunda, diampuni. Tadinya di alam barzah dia dapat maghfirah dari Allah, ampunan ditunda. Ampunan ditunda. Nah kalau ampunan ditunda, judulnya dia masih berdosa kan? Nah sedangkan di alam barzah itu cuma ada 2 tempat. Satu, rodotun min riyadil jinan. Satu adalah taman-taman surga. Satu lagi, khufratun min khifarin niron, jurang-jurang neraka. Di mana dia? Lo bayarin utang bapak lo. Engkong lo bayarin utang. Jangan macam-macam lo main embat duit waris saja. Bayarin duitnya. Hadis nomor 4. Dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya, dia berkata, seorang laki-laki menemui Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, jika saya terbunuh di jalan Allah dalam keadaan sabar mengharap ridhonya, terus maju tanpa lari dari peperangan, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosaku? Rasulullah SAW menjawab, ya benar. Tatkala lelaki tadi pergi, Rasulullah memanggilnya kembali atau memerintahkan seorang untuk memanggilnya. Beliau bertanya kepadanya, apa yang kamu tanyakan tadi? Laki-laki itu lalu mengulangi ucapannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya benar kecuali hutang. Itulah yang Jibril informasikan padaku tadi. Jadi orang bahkan jihad fisabilillah, perang, punya hutang, mati,
tertunda ampunannya, Pak. Bayarin dulu. Nah, satu wahana untuk bayar hutang mayit adalah musyawarah penentuan tirkah. Iya kan? Jadi nggak sembarangan aja gitu. Oke. Posisi jihad kalah dengan ini, dengan hutangnya. Lu kalah. Orang jihad apa sih, Pak? Jihad itu ketika Bapak mati, terbunuh di medan perang, itu kata Rasulullah nggak usah dikafanin kok. Nggak usah dimandiin, cemplungin aja langsung ke liang lahat, karena dia langsung bertemu dengan bidadari. Dan langsung masuk ke burung hijau itu loh, perut burung hijau di surga. Tapi dengan adanya hutang kehalang dia. Bengong, waiting list dia. Kapan berangkat gue nih? Gitu. Nah, ya. Juga dia terhalang masuk ke dalam surga gara-gara hutangnya ini. Hadis 8. Dari Samurah dia berkata, Rasulullah SAW berbicara kepada kami ketika melayat jenazah ya. Ketika melayat jenazah, beliau bertanya, apakah di sini ada seorang dari Bani Fulan? Saat itu tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan beliau. Lalu bertanya lagi, apakah di sini ada seorang dari Bani Fulan? Kembali beliau, nggak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan beliau. Lalu beliau bertanya lagi, apakah di sini ada seorang dari Bani Fulan? Akhirnya seorang laki-laki bangkit lalu berkata, aku wahai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, apa yang menyebabkan kamu tidak menjawab dua pertanyaanku tadi? Ketahuilah bahwa aku tidak berniat lain kepada kalian kecuali kebaikan. Sungguhnya temanmu ini tertahan masuk surga karena hutangnya. Jadi dia nunjukin ke mayit nih, temanmu ini terhalang masuk surga karena hutangnya. Maka terlihat laki-laki itu telah melunasi hutang orang yang tertahan itu sampai tidak ada seorang pun yang menuntut hutangnya lagi. Take over. Nih Pak Tom. Ini bridging nih. Ya, risikonya tuh kalau lo ngitung waris tapi nggak bayar utangnya, ya. Dan saya dalam keadaan kayak gini, ada seseorang yang berjiwa yang sangat dermawan. Iya. Supaya dia nggak terkatu-katu atau terkatu. Iya. Gue bayar utangnya. Iya. Boleh kan? Boleh banget. Oke. Udah kan? Dia udah bayar udah dong. Dia nggak masuk lagi ke musyawarah ini kan? Iya kan? Iya. Udah take over namanya. Jadi musyawarah nanti udah nggak dikurangin hutangnya, udah kan? Artinya yang take over itu dia nggak nagih lagi ke keluarganya kan? Beres. Membantu sekali, gitu. Jadi berat sekali sampai dengan hutang saatnya. Apa? Berat sekali dengan hutang seorang muslim. Iya, hukumnya. Iya. Karena bisa meninggal aja kalau dengan ada hutang dia udah terpotong. Makanya kaitannya orang mesti cepet-cepet bagi waris, ya, nggak berkaitan dengan nunggu dijual atau apa gitulah ya. Artinya mementingkan bayar hutangnya. Ketika Rasulullah pulang dari perang Khaybar, sebelumnya perang Khaybar itu yang Pak Iskandar bilang tadi, Rasulullah kalau ada orang mati tapi tahu bahwa dia punya hutang dan nggak sanggup bayar, Rasulullah nggak mau nyolatin, kamu aja sholatin, saya nggak mau, karena beliau tahu posisi dia di hadapan Allah. Tapi setelah perang Khaybar, Baitul Mal itu penuh Pak dengan harta ghanimah. Maka Rasulullah bilang, barang siapa kamu mati yang punya hutang, aku yang akan membayarnya. Take over. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya. Hutang kaitannya dengan waris. Nggak saya terangin di mana-mana karena bodoh sih. Jadi yang bayar itu hutangnya. Apa? Tadi siapa yang bayar? Rasulullah. Yang bayarin Rasulullah. Ketika perang Khaybar itu habis Baitul Mal. Lihat hadis nomor 5. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika pernah didatangkan Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Maka beliau pun menanyakan, apakah laki-laki itu meninggalkan sesuatu untuk bayar hutangnya? Bila diberitahukan bahwa laki-laki itu meninggalkan sesuatu yang dapat melunasi hutangnya, maka beliau mensolatinya. Namun jika tidak, maka beliau bersabda pada kaum muslimin, solatilah sahabat kalian ini. Nah itu ya, siapa itu? Ketika Allah telah memberikan kemenangan-kemenangan, beliau bersabda,
Aku adalah lebih utama, lebih berhak melayani kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Barang siapa yang meninggal dari kaum mukminin dengan meninggalkan hutang, maka atas dirikulah pelunasannya. Gimana? Untuk membela yang tadi itu, supaya orang yang berhutang itu cepat dibagi waris. Gak ada masalah dia. Terus dari barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya. Paham nih? Jadi kaitannya Bapak mesti tahu faraid itu karena menyelamatkan mayit ini dari masalah-masalah dia ketika hidup. Bisa juga itu sebagai bridging atau totally take over. Totally take over itu. Dari itu tadi yang saya bilang yang tanya Bapak. Ya. Setelah dia ambil, dia masih kesini lagi nggak? Kalau enggak, udah benar-benar asli take over asli total. Kalau banyak duit banyak banget ya opportunity itu. Betul. Ini Rasulullah begitu. Jadi dia kan pas perang Khaybar itu yang diambil banyak hartanya. Masukin Baitul Mal. Rasulullah itu untuk umat. Bukan buat bangun masjid, Pak. Begitu ada umat kesusahan, nih utang lu gua bayarin dari sini. Gitu, ya. Asuransi belajar dari sini kali ya asuransi. Iya. Barangkali ya. Iya. Nah, kalau Bapak mau take over, ya, ini Pak Tom ya sekarang ya. Misalnya ada jenazah yang punya hutang. Lalu dia mau dibayarkan gitu ya. Bapak juga bisa bantu dengan ilmu. Jadi kalau nggak punya materi, bisa bantu dengan ilmu. Satu hari Rasulullah itu kedatangan seorang laki-laki yang bapaknya baru saja meninggal, tapi punya hutang. Orang yang nagih itu berbondong-bondong. Lalu mau dibayar dengan kurma. Dengan kurma dari kebunnya. Tapi orang-orang itu nggak mau. Karena menyangka dia kurmanya akan kurang buat bayar hutangnya masing-masing itu. Maka Rasulullah didatangi, Rasulullah kemudian membantu orang itu. Yang laki-laki tadi ini nih. Dengan cara apa? Dengan cara Rasulullah mengelilingi kebun si kurmanya itu. Besoknya itu tumbuh kurma-kurmanya dengan lebat. Sehingga dipanen bisa buat bayar utangnya bapaknya itu, sampai sisa juga buat mereka ada gitu. Itu artinya Rasulullah langsung terjun dengan kenabiannya untuk membantu orang yang cepat-cepat membayar utang bapaknya. Bapak juga bisa begitu. Nggak usah nyumbang duit take over, tapi nyumbang ilmu gitu ya. Jangan ikut campur kayak dia. Ini hartanya berapa sih emang ya? Jangan begitu. Lihat hadis nomor 10. Nah, ini bagus nih Rasulullah nih kasih contoh nih. Ngikutin cara Rasulullah nih, lihat ya. Dari Zuhri dia berkata, telah menceritakan padaku Ibnu Ka'ab bin Malik bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya bahwa ayahnya terbunuh dalam perang Uhud sebagai syahid, tapi dalam posisi masih meninggalkan hutang. Lalu para pemilik piutang mendesak agar hak-hak mereka ditunaikan. Maka aku datang menemui Nabi SAW. Beliau meminta agar para pemilik piutang itu, yang nagih itu, mau menerima kebunku sebagai pembayaran dan pelunasan hutang bapakku. Namun mereka menolaknya. Sehingga Nabi SAW berkata, tunggu sampai besok. Akhirnya besok paginya beliau mengelilingi pohon kurma, lalu berdoa minta keberkahan pada buah-buahannya. Maka aku dapatkan buah-buah kurma itu tumbuh banyak, lalu aku berikan untuk membayar hutang kepada mereka, dan buahnya masih tersisa untuk kami. Ini hikmahnya Rasulullah membantu pelaksanaan orang yang membayar hutang, tapi dengan sifat kenabiannya. Doa terkabul langsung. Ya Allah, tumbuhkan pohon ini dengan segera berkah. Tumbuh. Kalau kita kencingin pohonnya, begadang. Jauh kita menabi. Kalau saya lagi orang pada lagi tunggu besok ayam gue. Ya, tunggu besok. Ada ayam gue. Terakhir adalah masalah kita sebagai kaum mukmin yang ingin membantu saudaranya, maka kita take over. Take over itu tapi harus di-declare dan harus diberikan semacam verifikasi atau komitmen.
Bener ya kamu nanggung ya? Iya, saya akan tanggung gitu. Ya, sekalian jangan bilang, ya gue pinjemin dulu ntar bunganya tiap bulan aja. Lu orang tengkulak mesti. Ya, take over aja. Ya, lihat hadis nomor 7. Hadis nomor 7, lihat. Jabir radhiyallahu anhu berkata, ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia. Lalu kami memandikannya, kemudian menutupinya dengan kapas dan mengkafaninya. Lalu kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami tanyakan, apakah baginda akan mensolatkannya? Beliau berjalan beberapa langkah kemudian bertanya, apakah mayat ini punya hutang? Kami menjawab, ada sebesar 2 dinar. Lalu beliau berlalu, kemudian Abu Qatadah berkata, 2 dinar itu biarlah menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, betul-betul engkau tanggung dan mayat itu terbebas dari tahanannya? Abu Qatadah menjawab, ya. Maka Rasul mensolatkannya. 2 dinar sekarang itu 8,4 juta. Nggak main-main. Apa ikhlas dia ngeluarin segitu? Kan bisa juga. Aku makan, aku nongkrong semua, tapi aku tidak bisa melupakannya. Ya, gitu dulu. Nah, minggu depan kita lanjutkan mengenai hutang ini karena ada hutang non materi. Hutang kepada Allah, kemudian sambung dengan wasiat dan berakhir rukun dan syarat waris. Jumat depannya lagi baru mengenal ahli waris. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.